Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Your Next Barbers. No trimmer, no shaver, No problem. yeah. Oke, jadi kali ini kita bakal potong rambut abang gangster ya, boy. Ini abang gangster nih, preman besar Aceh. Jadi untuk video kali ini gue bakal bikin potongan itu ala-ala opa-opa Korea. Jadi untuk abang kita satu ini kita bikin itu ala opa-opa Korea. Jadi dengan rambut ini udah gak potong, Pak? Udah sekitar 3 bulan dulu lah. 3 bulan udah nggak potong, jadi udah Mbak, ini panjang banget guys, panjang banget. Jadi kita bakal renovasi kayak rumah. Jadi kita bakal permak rambutnya ini menjadi opa-opa Korea. Penasaran dengan hasilnya? Check it out. Oke ya, jadi langsung aja kita potong rambutnya dan teman-teman bisa lihat ini rambutnya super panjang. Jadi kita mau permak jadi rapi ya kan, biar jadi rapi, biar mukanya agak sedikit serang-serang basah, fresh. Jadi ini abang ini namanya Nurul Izam. Nurul deh. Apa bang? Namanya siapa? Zam Hazari. Jadi biar mukanya kayak tapon preman tapi hatinya Hello Kitty ya bang. Oh my god. Jadi teman-teman bisa lihat jenis rambut Bang Izam ini, jenis rambut yang jarang atau juga rambut yang bilang rambut nakal ya. Jarang, halus dan nakal lebih. Karena kenapa gue bilang nakal? Karena rambutnya berdiri-berdiri, juga jikrak gitu. Nah, memang rambutnya waduh. Jadi untuk jenis rambut seperti ini lo nggak boleh potong rambut model high fade, medium fade atau juga low fade ya. Jadi model seperti apa yang bakal kita bikin? Model kali ini bakal kita bikin adalah model taper fade sepertinya. Jadi memang kita akan pipisin di bagian samping dan juga belakang. Jadi benar-benar kalau misalnya lo bikin high fade, lo bikin fade untuk jenis rambut macam ini memang bakalan hancur dan nggak bakal terbentuk detail ya. Nah, jadi seperti kata gue tadi, kayak lo nggak boleh potong rambut ini model high fade atau juga medium. Jadi emang benar-benar paling bisa pun lo potong rambut seperti ini yaitu low fade. Nah, untuk model yang bakal gue bikin kali ini, gue bakal bikin taper fade. Jadi disimak terus, gue bakal bikin taper fade menggunakan satu clipper senior andalan gue yang udah gue pakai bertahun-tahun. Oke, jadi benar-benar lo jepit dulu. Ini adalah penggunaannya untuk memisahkan rambut samping dan juga rambut atas. Nah, jadi kurang lebih kira-kira seperti ini. Nah, jadi untuk langkah awal bikin taper fade ini, gua menggunakan guard nomor 2. Jadi di sini gua yang dipisahkan di bagian mana yang bakal gua potong. Nah, contoh seperti ini, gua akan membentuk pola seperti ini. Inilah patokan gua untuk bikin taper nanti menggunakan guard kosong dari 0,5. Di daerah belakang membuat hal yang sama, garis seperti ini untuk lurus horizontal garis center. Pastikan sama antara kiri dan kanan. Guard 0,5. Gua nyambil di bagian yang sudah gua bentuk menggunakan guard mode 2 tadi. Nah, teman-teman bisa lihat berbentuk seperti balok. Lakukan hal yang sama di sebelah kanan. Jadi seterusnya gue masih menggunakan guard yang sama, tapi gue open. Kalau tadi gue gunain close, sekarang gue open. Hanya mengambil sedikit di bagian yang udah lo bentuk menggunakan guard 0,5 tadi.
Setelah terbentuk seperti ini, kemudian gua menggunakan gas nomor 2 untuk bagian atas. Jadi setelah lo menggunakan gas nomor 2 tadi, kemudian barulah lo membentuk sebuah outline, yaitu garis luar. Nah, jadi selepas lo fokus di outline-nya tadi, barulah sekarang diproses lo bikin fitnya ya. Fitnya ini jangan sampai lo keambil ke bagian atas. Jadi benar-benar lo fokuskan ke bagian bawah menggunakan clipper, yaitu close. Nah, jadi benar-benar lo ambil bagian bawah di bagian bawah ya. Jadi jangan sampai terkena bagian atas karena bisa kacau. Nah, selepas itu gue gunain guard nomor 1. Ini kegunaannya gue untuk menipiskan rambut di bagian tengah. Jadi guard nomor 1 ini fungsinya untuk menipiskan rambut di bagian tengah agar proses blur atau juga fade-nya lebih kelihatan. Nah, lakukan hal yang sama di bagian belakang. Jadi benar-benar lo fokuskan di satu garis yang terlihat di bagian belakang, itu menggunakan guard yang sama, yaitu guard nomor 1. Nah, selepas lo blending menggunakan guard nomor 1, kemudian lo blending lagi menggunakan guard 0.5 agar fit yang lo bikin itu lebih kelihatan dan lebih jelas. Nah, jadi untuk bagian samping lakukan hal yang sama, step yang sama seperti lo lakukan di bagian belakang tadi, yaitu menggunakan guard 0.5. Nah, jadi step selanjutnya ini adalah overcomb. Jadi overcomb ini lo khusus untuk hilangin rambut bagian atas dan juga tengah ini yang tebal-tebal aja. Jadi overcomb di bagian rambut yang tebal dan juga perlu diambil aja ya. Jadi jangan berlebihan dan juga jangan kekurangan. Jadi memang benar-benar pas. Nah, jadi selepas lo overcomb tadi, barulah lo kembali ke step razor. Jadi benar-benar lo razor di bagian yang hanya menyisakan rambut di bagian bawah aja. Jadi benar-benar lo razor di bagian rambut, yaitu dengan cara lo layang, jangan terlalu ditekan, karena kalau lo tekan bakal terbentuk sebuah garis atau juga sebuah pola baru. Nah, barulah lo fokus di rambut bagian atas. Setelah lo fokus rambut bagian samping, kemudian lo fokus untuk potong rambut bagian atas. Jadi sebelum lo potong rambutnya, jadi lo basahin rambutnya dan lo sisir ke arah depan semua. Nah, jadi benar-benar pastikan kalau rambutnya itu benar-benar lo sisir ke arah depan dan juga
basah ya. Jadi pastikan kalau rambutnya ini benar-benar basah. Nah, kemudian lo bagi menjadi 3 bagian. Jadi lo bagi antara kiri, kanan, dan juga bagian atasnya. Karena di bagian yang lo bagi itu, di situ yang bakal lo potong menggunakan gunting nanti. Setelah kita bagi menjadi 3 bagian, teman-teman bisa lihat kiri dan kanan itu rambutnya benar-benar nggak rata. Mungkin sebelum ini si brother kita ini potong rambutnya mungkin ada salah atau juga stepnya yang salah. Jadi antara kiri dan kanan itu benar-benar beda. Nah, di sini tugas kita menggunting rata antara kiri dan kanan itu benar-benar balance atau juga sama rata menggunakan gunting. Nah, kemudian barulah lo kembali ke proses pembentukan tekstur ya, atau juga tekstur. Jadi di sini lo mainkan guntingan point cut. Jadi pengambilannya tuh dimulai dari belakang sampai ke depan. Jadi benar-benar lo ambil point cut dan hanya mentekstur di bagian atas rambut yang terlihat panjang. Jadi setelah lo potong, lo rapiin, lo ratain lagi, baru habis itu lo tekstur menggunakan gunting, yaitu point cut. Kemudian teman-teman juga bisa manfaatkan gunting sasak lo ini sebagai gunting tekstur. Caranya sama dengan lo bikin dengan gunting biasa tadi. Jadi tidak terlalu ditekan, jangan terlalu ditekan. Jadi hanya mengambil di bagian ujung rambut aja, maka akan terbentuk sebuah tekstur. Alright, jadi seperti inilah potongan yang cocok untuk brother kita ini ya, dengan rambut yang sedikit nakal dan juga jigrak-jigrak. Mungkin potongan yang rapi seperti ini yang cocok untuk rambut brother kita ini ya. Nah, thank you banget udah simak video gue sampai habis. Sorry kalau misalnya ada kekurangan di potongan gue atau juga penjelasan dari gue mohon maaf, karena gue juga di sini masih belajar dan niat gue juga cuman mau sharing-sharing sama teman-teman yang di luar sana. So thank you banget ya buat teman-teman. Kalau misal video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan juga jangan lupa di like dan ditekan tombol loncengnya ya. Dan sampai jumpa di next video, dan gua Ali Akbar pamit. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job.